Hai Youth, jumpa lagi di dalam acara Youth for Christ. Senang banget hari ini bisa menyapa teman-teman dimanapun kita berada. Semoga kita semua sehat dan baik. Dan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan yang ditulis oleh Pendeta Ana Nur Aini yang berjudul Yakin Dekat dengan Tuhan, yang didasarkan pada kitab Mazmur pasal 15. Dan kali ini bersama saya Pendeta Theo Krispanki Dandel dari GKI Muara Karang. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan dan kami melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Allah, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi pusat refleksi kita adalah dari kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 yang berbunyi demikian. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Youth, istilah sahabat Tuhan adalah sebutan yang diberikan kepada orang-orang yang aktif dalam pelayanan, rajin ikut persekutuan, dan rutin membagikan story renungan setiap pagi. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah semua itu cukup untuk menjadi tanda bahwa seseorang itu benar-benar dekat dengan Tuhan dan dalam hal ini menjadi sahabat Tuhan? Mazmur 15 dibuka dengan pertanyaan yang sangat mendalam. Bukan sekadar pertanyaan teologis, tetapi pertanyaan eksistensial, yaitu tentang siapa yang layak hidup dekat dengan Tuhan. Jawaban yang diberikan oleh pemazmur rupanya bukan hanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ritual. Bukan tentang banyaknya pelayanan yang dilakukan, seberapa rutin beribadah ke gereja, atau seberapa banyak like yang didapatkan dari unggahan ayat Alkitab di media sosial kita. Jawaban pemazmur berkaitan dengan karakter dan kehidupan yang mencerminkan Tuhan itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa orang yang boleh tinggal dekat Tuhan adalah mereka yang hidupnya tidak bercela, selalu berkata jujur, tidak memfitnah, tidak berbuat yang jahat kepada sesamanya, dan lain sebagainya. Hal ini juga bukan bicara tentang seberapa banyak yang bisa dilakukan, tetapi tentang integritas yang utuh. Maksudnya, menunjukkan semua itu secara konsisten, baik ketika dilihat orang maupun tidak. Itu berarti sebenarnya pemazmur sedang berbicara tentang hati yang tulus dan hidup yang sesuai dengan kebenaran serta kehendaknya. Youth, di zaman sekarang ini kita sering terjebak dalam pencitraan diri. Bisa jadi kita terlihat seperti sahabat Kristus di luar, tetapi hati kita sesungguhnya jauh dari Tuhan. Mazmur pasal 15 mengajak kita untuk mengevaluasi diri. Apakah kita sungguh hidup dekat dengan Tuhan? Mari sambil kita merefleksikan diri, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menegur kami sekaligus juga menyadarkan kami, agar kami melihat diri kami secara utuh dan terus merefleksikan sebuah pertanyaan, apakah kami dekat dengan Tuhan? Ampuni kami ya Allah ketika kedekatan dengan Tuhan kami pahami lewat aksi-aksi yang semu, lewat aksi-aksi ritual keagamaan, kerohanian yang sesungguhnya hanya menutupi apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Ya Allah, biarlah firman-Mu ini menolong kami supaya kami dengan jujur melihat diri kami dan mau dengan tulus hidup dekat dengan Allah. Agar kami mengamalkan apa yang Engkau firmankan dalam hidup kami dan kami menyatakannya dengan setia, baik di tengah orang banyak maupun di dalam kesendirian kami. Biarlah firman-Mu ini melekat dalam hati kami ya Allah, dan kami nyatakan senantiasa dalam keseharian kami, agar hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan kita pada saat ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita.